karena tidak punya uang saja gitu kan. Ternyata gaya hidup juga berkontribusi sehingga mereka juga tetap miskin dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita hanya kasih uang, sementara kita belum bisa merubah ya cara berpikir, mindset dan lain-lain, percuma gitu. Halo semuanya, welcome to Ngopi, ngobrolin perubahan dan inovasi. Kenalin, nama aku Jenina, dan hari ini kita udah kedatangan tamu seorang impact player yang super keren, inspiratif banget, pokoknya hari ini bakal asik banget. Eits, tapi sebelum itu, pastiin udah ada secangkir kopi di sebelah kalian. Mari mas. Cheers. Nah, buat teman-teman yang baru pertama kali join sama kita di Ngopi, welcome semuanya. Ngopi itu apa sih? Ngopi itu sebuah acara di mana kita berbincang santai, ya dengan acaranya yang ngopi. Itu kita membawa satu isu setiap episode untuk memberitahu dan mendorong publik agar terus beraksi untuk membuat perubahan. Nah, di episode Ngopi hari ini, aku kasih sneak peek sedikit. Kita bakal ngomongin soal usaha startup yang berbasis lingkungan dan mendorong agenda ekonomi sirkular di bidang air. Nah, kayak yang tadi aku udah bilang, kita udah kedatangan tamu yang super spesial banget hari ini. Langsung aja, boleh mas? Silakan perkenalkan diri sendiri. Oke, perkenalkan nama saya Abdi. Aktivitas saya sehari-hari ya, kemarin saya di business development di Nazava. Nazava itu semacam produk ini ya, lingkungan air minum sebenarnya, water filter ya. Jadi dia harus membantu masyarakat yang ingin mendapatkan air minum, tapi tanpa memasak atau membeli isi galon gitu kan. Jadi praktis banget dan memang ini inovasi yang sebenarnya inovasi ini udah banyak, udah bukan banyak ya, udah lama ya dilakukan oleh. Tapi masyarakat ini budayanya masih budaya lama gitu. Jadi untuk masak air tuh harus untuk minum air tuh harus masak ya kan. Atau beli isi ulangnya yang hari ini banyak di mana-mana ya. Nah, Nazava itu sekarang bekerja keras ya untuk merubah gaya hidup masyarakat. Kenapa? Karena dengan memasak itu kan kita menghasilkan karbon, gitu kan. Baik kayu bakar maupun gas ya. Nah, itu kan kita tahu sendiri kan sekarang ini kan dengan ada isu perubahan iklim ya, karbon itu harus ditekan terus ya karena berdampak pada ion ion di langit ya. Nah, ini juga concern kita. Sebenarnya kami berharap sih tidak hanya Nazava ya, kita juga melibatkan masyarakat baik kalangan ibu-ibu rumah tangga, kemudian dunia usaha, bahkan dunia pendidikan di sekolah-sekolah juga kita dorong supaya mereka ikut aktif ya. Jadi gini, bukan berarti kita tanda kutip produknya, tapi gaya hidupnya gitu. Itu yang saya pikir kita mesti mulai beralih ya ke arah situ. Mungkin itu dari cukup. Keren banget ya mas. Pokoknya berarti Nazava mau mengubah gaya hidup masyarakat, mengurangi carbon emission juga ya mas. Keren banget pokoknya. Ya, jadi satu itu isu yang mainnya ya, tapi memang ada isu-isu tambahan lagi. Jadi kami juga karena ini teknologinya itu memungkinkan kita merubah air mentah ya, yang ada di mana-mana ya, baik air tanah, kemudian air pump ya, bahkan air hujan pun bisa kita rubah jadi air minum yang punya standar. Kami juga sudah mendapatkan sertifikasi dari WHO bahwa air minum itu bisa diminum ya, layak diminum ya, karena kita sudah digunakan di banyak lembaga-lembaga dunia kayak UNICEF dan lain-lain. Kemudian juga kita juga sudah partisipasi pada beberapa bencana alam ya, yang mungkin kita tahu semua seperti kayak perang Ukraina itu kami sudah mengirim kemarin sekitar bulan April Mei itu. Kemarin ada beberapa NGO di sana membutuhkan alat ya yang bisa menghasilkan air minum dalam waktu yang cepat gitu ya, tanpa menggunakan listrik atau gas gitu ya, sehingga alat kami yang kita kirim ke sana. Jadi itu kurang lebih. Mas udah WHO, UNICEF udah sampai ke Eropa, mantap pokoknya lah. Nah, aku punya pertanyaan pertama nih mas, buat Mas Abdi. Bagaimana perjalanan Mas Abdi sebagai impact player itu dimulai dari awal mula banget? Iya, jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya
dulu awal-awal ya biasa ya, kami saya kerja dan saya kebetulan punya sedikit background di bank ya. Dulu saya mau karir tuh di bank, tapi pada saat di bank itu saya ketemu gitu bahwa ternyata masyarakat ini tidak hanya butuh dana ya bahasanya, banyak hal-hal yang harus kita rubah ya, gaya hidup dan lain-lain. Jadi masyarakat ini tidak hanya yang punya duit kan, justru bagaimana caranya ya yang paling besar kan Indonesia kan yang tidak punya duit bahasanya, ya yang menengah ke bawah ya. Dan orang menengah ke bawah ternyata saya lihat apa ya, hidup atau kemiskinan itu bukan karena tidak punya uang saja gitu kan. Ternyata gaya hidup juga berkontribusi sehingga mereka juga tetap miskin dan lain-lain gitu. Jadi kalau kita hanya kasih uang sementara kita belum bisa merubah ya cara berpikir, mindset dan lain-lain, percuma gitu. Itu yang saya lihat. Jadi harus ada satu kegiatan besar ya yang tidak hanya sekedar uang, tapi tadi merubah mindset, merubah gaya hidup, itu yang kita lakukan juga gitu. Dan saya pernah ngobrol juga dengan teman-teman yang pernah di Korea dan di Cina ya. Saya lihat mereka juga merubah kenapa Korea sekarang luar biasa ya. Itu juga salah satunya karena perubahan mindset dari masyarakatnya gitu. Sehingga mereka mau berubah gitu kan. Sehingga pada saat harus bergerak maju dan semuanya mendukung gitu kan. Dari rakyat pedesaan sampai perkotaan juga seperti itu. Ini yang Nazapa bagian dari itu. Tapi dari kita mau merubah mindset di bidang air minum gitu. Oke, jadi emang it's not always about the money ya Mas. Ya, tidak hanya sekedar betul. Mindset juga, perilaku gaya hidup betul. juga, setuju banget sih Mas. Nah, itu tadi kan perjalanan Mas Abdi nih sebagai impact player. Kalau Nazafa sendiri awal mulanya didirikan itu menjadi percikan Nazafa. Iya. Nah, Nazafa itu apa ya? Dia sebenarnya sebuah teknologi ya. Teknologi yang mungkin sudah common ya di Eropa. Bagaimana orang di Eropa itu kan mungkin kita sering lihat ya orang minum dari keran ya. Air, ya. Jadi nggak ada was-was gitu kan. Tapi kenapa Indonesia tidak bisa ya hari ini masih susah lah. Kita harus beli gitu kan, harus masak gitu kan. Padahal kalau kita bisa minum dari itu kan kita menghilangkan banyak cost ya yang harus sekarang kita bayar dan lain-lainnya gitu. Nah ini yang kita bawa teknologinya. Sebenarnya Nazafa itu secara embrio ya sudah lama. Mungkin teman-teman tahu lah waktu tsunami Aceh ya 2005 ya, waktu itu 2004-2005. Jadi beberapa founder dari Nazafa sendiri sudah datang ke Aceh, terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan besar ya di sana, bagaimana membantu para pengungsi ya yang sangat inilah waktu itu. Tapi dibantu untuk air minum dengan hal yang murah, simple gitu kan. Nah setelah Aceh selesai kita recovery kan gitu kan. Nah ternyata teknologi itu cukup diminati gitu kan. Akhirnya tahun 2009 itu kita bawa ke Bandung. Jadi kita bawa ke Bandung, kita produksi dan ya walaupun mulai ini ya berjalan, tapi memang peminat kan ini kan gini, it's about lifestyle ya. Jadi lifestyle itu nggak gampang ya kita merubah masyarakat ya. Jadi kita merubah mindsetnya, baru merubah yang lain perilaku ya. Karena gini, walaupun air minum Nazafa itu adalah sederhana ya, nggak pakai gas, nggak pakai listrik kan gitu kan, berbiaya murah. Tapi orang Indonesia gitu kan, kalau bicara apalagi yang sifatnya dikonsumsi itu biasanya dia akan bilang saya biasanya gini gitu. Jadi kebiasaan yang dipakai, even itu baru dan menguntungkan gitu. Jadi gitu. Jadi itu yang harus kita perjuangannya. Gitu. Iya, untuk masyarakat ya. Wah, journey-nya panjang banget ya Mas Nazafa tadi. Aku mau highlight satu yang tadi sempat Mas bicarain. Itu tuh tentang mengubah mindset masyarakat, itu sebuah challenge ya buat Nazafa yang di awalnya. Nah, sesusah apa sih Mas mengubah mindset masyarakat itu susah ya, kalau kita bilang susah ya. Susah ya. Tapi ini kan challenge kan kita harus hadapi ya. Nggak boleh lari atau menghindar. Jadi gini, Nazafa ini harus menghadapi tadi merubah mindset.
sehingga apa? Kami harus tanda kutip ya masuk ke semua sektor. Nazafa hari ini door to door ke sekolah-sekolah, ngerubah mindset dari level SD, Dari ya kan, SD, gurunya, kepala sekolahnya, bahkan kita ketemu kepala dinasnya. Ya bersyukur sekali ya karena beberapa mereka pas kita diskusi dan sangat respon gitu. Jadi kita kemarin sempat beberapa kali ke wilayah Banten ya, Lebak, Pandeglang. Mereka baru tahu gitu. Oh, bisa ya, bagus ya gini. Bahkan kita coba cek kan, karena kan ini air minum ya. Jadi kita coba dia tes itu kan, langsung minum, enak gitu kan. Jadi barulah mereka jadi gini, artinya gini, mindset itu sebenarnya butuh experience ya. Butuh dilakuin, butuh empiris ya. Jangan hanya cuma slogan gitu kan. Sehingga kalau slogan ya tadi kan orang nggak yakin apalagi ini minuman kan. Jadi kita mesti ketemu head to head sama orang gitu kan. Nah, masalahnya ini kan waktu ya. Kita punya 270 juta orang Indonesia kan gitu kan. Dan banyak orang ini yang mungkin membuat kami juga, ya mungkin umur saya nggak tahu cukup apa enggak ya untuk merubah mindset. Begitu. Ya terlalu banyak gitu kan. Jadi ini yang kami tidak mungkin melakukan sendiri. Jenny, jadi kita nggak mungkin melakukan ini sendiri. Kita butuh support tidak hanya dari tim kami gitu kan. Kita juga butuh mungkin government gitu kan, mungkin tokoh masyarakat gitu kan. Karena tadi sekali lagi kita harus sudah merubah gitu kan gaya hidup tadi, memasak air karena berimpact ke karbon ya. Ya kemudian juga kalau beli air juga kan lumayan mahal kan gitu kan. Sekarang ini kan mungkin 90% ya masyarakat urban ya sudah meninggalkan masak air memang, tapi beli air kan gitu kan. Beli air yang ujung-ujungnya budget kan gitu kan. Betul ya. Apalagi sekarang ya daya beli masyarakat pasca pandemi kan juga agak terganggu lah gitu kan. Jadi saya pikir solusi sebenarnya. Jadi dengan air minum yang dengan teknologi ini bukan saja bicara isu lingkungan, karbon dan lainnya, tapi juga dari sisi kantong ya, kantong masyarakat juga terbantu. Nah, tapi tadi lagi saya bilang selama mindsetnya nggak berubah, gitu kan, mereka anggap ini sesuatu yang susah kali ya, gitu, nggak mudah kali ya. Kayak dulu contoh klasiknya kayak dulu orang pakai seat belt ya di mobil kan gitu kan, walaupun tuh sangat ini kan menjaga ya supaya tidak ada apa-apa, tapi kan susah juga merubah kebiasaan itu kan. Jadi sempat kita agak susah ya, tapi sekarang sih udah gitu. Tapi kami yakin sih satu waktu ini akan berubah kan gitu kan. Tadi kan dengan mungkin orang juga mulai mengerti lingkungan itu penting kan gitu kan. Apalagi yang tidak kalah ini adalah isu sampah. Gitu. Itu sampah itu ini yang paling bisa kita lihat ya dampaknya apa ya. Indonesia ini kan, saya kemarin ngobrol sama teman-teman di aktivis lingkungan, Indonesia sempat menjadi peringkat nomor 2 ya penghasil sampah plastik terbesar di dunia, di bawah Tiongkok. Walaupun penduduknya seperlimanya Tiongkok, jauh dari Tiongkok. Tapi kita nomor 2, India aja nomor 3 gitu kan. Jadi ironis gitu kan. Nah, sampah plastik ini sudah menjadi part of life. Jadi udah bagian dari hidup kita. Apa sih yang ya jujur saja ya sekarang ya. Siapa yang nggak menghasilkan sampah plastik tiap hari? Dari anak SD pun dia beli gorengan atau beli dia udah permen. Betul ada sampah plastik. Sampai orang yang udah lanjut gitu. Nah ini juga Nazafa hadir untuk mereduce itu sebenarnya. Jadi dengan menggunakan Nazafa ini kita mulai mengurangi penggunaan air minum dalam kemasan. Kan kita tahu ya, saya nggak sebutin merek ya, banyak banget ya yang baik yang merek top maupun merek lokal ya. Air dalam gelas, kemasan atau yang botol, siapa yang nggak tahu, kan gitu kan. Kalau kita pergi atau pasti kita beli itu. Bahkan kita tamu nih ke rumah nih, Jen, ke rumah, apa yang disuguhin? Bukannya di gelas, malah air kemasan gitu. Saya bilang emang nggak maaf ya, emang nggak ada ngemasak gitu kan. Bahasanya kan kalau dulu kan, zaman dulu kita ya dia masak atau di gelas lah taruh gitu. Ini nggak botol kemasan atau gelas kemasan gitu. Nah kebayang dong, saya bilang kenapa istilahnya seberapa banyak? Iya, artinya nggak heran gitu kalau Indonesia tuh nomor 2 gitu penghasil sampah plastik. Dari sehari-harinya aja udah seperti itu ya. Begitu, udah jadi kebiasaan kita gitu. Nah ini yang hal yang kita juga coba tekan ya dengan mengkonsumsi air minum ya,
Terus sehingga membuat sendiri tanda kutip ya air minum dengan alat ini, teknologi ini, jadi kita mulai mengurangi gitu loh penggunaan air minum dalam kemasan ya. Nah, ini yang mungkin yang mudah-mudahan kita ini kemarin juga waktu kami datang ke sekolah-sekolah itu kan, itu juga kita setelah kita sudah ada beberapa kita pakai, kita riset tuh ke anak-anak, kita riset sebelum after before ya. Jadi before-nya mereka satu SD itu hanya minum itu air putih ya. Satu hari itu cuma 20 ml. 20 ml. Jadi kalau botol yang itu air isi ulang itu kan ini 660 ml ya. Ya kan ini cuma 20 ml per hari. Ya kan satu hari anak-anak itu. Jadi mereka jarang minum air putih. Jarang banget itu Mas, 20 ml. Iya. Jadi mereka banyaknya minum air manis. Gitu. Teh pucuk. Nah, kayak gitu-gitu jangan disebutin. Nyebut merek. Jadi gitu. Nah, Es teh manis. tapi setelah kami lakukan penetrasi ya dengan alat itu, dengan Nazava, ya sudah mulai. Jadi kemarin pas kita riset lagi, tadi kan before afternya sudah jalan kurang lebih 3 bulan, naik tuh. Jadi konsumsi anak-anak SD itu untuk air putih jadi naik 440 ml per hari, jauh banget. Jauh. Ya, nah ini juga akan berdampak, jadi berdampak buat kesehatan dia juga gitu loh. Coba dirilis data IDAI ya, yang terakhir, karena ada pertumbuhan kasus diabetes buat anak muda loh. Itu kan dimulai dari anak-anak kecil, ya kan gitu kan. Mungkin dulu ya zaman bapak ibu kita ya, mungkin diabetes tuh hanya berlaku untuk orang tua, betul nggak? Hari ini yang ditakutkan, diabetes sudah mulai melanda anak muda gitu. Jadi di rumah sakit itu kalau kita lihat pavilion diabetes itu anak muda juga, masih 30, masih 20 ya. Nah tadi ternyata gaya hidup dia, ya kan, kurang mengkonsumsi air putih, lebih banyak jajan ya, lagi jajan. Nah itu ya kita juga nggak bisa menyalahkan si anak ya, memang nggak tersedia gitu, ya kan. Mungkin di sini ada para orang tua ya, yang concern kesehatan anaknya, kenapa tidak gitu, menyediakan air putih di rumahnya gitu kan. Membiasakan atau di sekolah ya gitu air putih, sehingga tadi anak-anak juga terbiasa dengan itu. Mungkin itu yang banyak banget challenge-nya Mas, itu susah loh Mas kalau dipikir-pikir juga. Berarti benar tadi bukan support dari tim doang yang diperluin, tapi dari masyarakat, dari anak-anak SD pun perlu banget ya Mas. Guru-gurunya gitu. Oke, pertanyaan yang berikutnya nih Mas buat Mas Abdi. Kenapa penting banget untuk mengimplementasi circular economy dalam strategi perkembangan bisnis? Iya, penting banget ya. Jadi gini, kalau kita lihat konsepnya kan memang bagus banget ya circular economy itu. Jadi dia kan ya kalau saya lihat beberapa tahapan ini kan mereduce ya. Dia ada satu mereduce, recycle, mereuse segala macam ya. Sehingga ekonomi itu bisa berputar ya. Nah, kami Nazava masuk dalam segmen bukan segmen lah, bisa konsentrasi ya, bagaimana menekan tadi kan, mereduce ya, pemakaian karbon tadi kan dengan memasak. Kami juga concern mereduce bagaimana limbah plastik tadi kan gitu kan. Dengan kita mulai membiasakan minum dari rumah, minum dari ini tanpa beli dan lain-lain, kita kan pasti menekan plastik kan gitu, limbah plastik kan. Nah itu yang akan berimpact pada lingkungan gitu. Makanya di sini kita bisa apa istilahnya tersebut health economic ya. Jadi ekonomi yang sehat gitu kan. Jadi kan ekonomi ya ini berharap sih ke depan gitu, ekonomi semakin menyehatkan gitu, bukan menyakitkan gitu. Misalnya kalau dulu kan kita polusi semua ya, ekonomi bergerak tapi banyak juga yang orang sakit gara-gara itu kan gitu kan. Nah ke depan ini kan ekonomi harus menyehatkan. Tadi menghindari tadi sampah, limbah, hal-hal yang berbau impact kesehatan ya. Itu yang, dan ini yang saya pikir kita harus mulai gitu kan. Kalau kita anggaplah mungkin belum terlalu cepat di negara-negara lain ya, nggak ada kata terlambat juga gitu Mbak. Jadi istilahnya, dan saya juga mengajak tidak hanya semua pihak ya, baik di sekolah gitu kan, even itu di rumah gitu kan. Kami juga kemarin sempat ke Semarang, ketemu sama beberapa aktivis air ya. Mereka juga iya nih, kita banyak masyarakat dapat air banyak ya, air bersih. Tapi begitu air minum, ya mereka kesulitan. Kenapa? Harus beli gas lagi gitu kan buat masak, atau beli air isi ulang.
yang hari ini sudah di mana-mana ya intinya kan, gitu. Sudah di mana-mana intinya apa? Jadi bisnis kan. Tapi tadi itu berefek juga ternyata pas kalau isi ulang itu kan yang banyak diambil dari air pegunungan bla 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 gitu kan. Itu kan juga dia membutuhkan air ya, kandungan air ya. Nah ini juga ternyata berdampak pada si lokasi tempat dia membor air itu kan, karena kan pasti dalam volume yang besar, kan volume yang besar. Kedua tadi harganya pun tidak mungkin tidak mungkin segitu aja, pasti akan kenaikan gitu kan. Nah ini yang saya pikir akan memberatkan juga masyarakat, ibu-ibu rumah tangga ya. Kemarin kami sempat ngitung ya, waktu kita ada beberapa kali riset, misalnya 1 galon ya, kisaran itu kan antara 7.000 sampai 20.000. Satu rumah tangga itu paling tidak menghabiskan 1 hari atau 2 hari itu 1 galon. Taruhlah sebulan tuh 15 kali galon ya, 15 galon ya. Kalau kita rata-rata 10.000 saja galon, udah 150.000. Kemudian setahun itu sudah kurang lebih hampir 2 juta, 1,5 juta lah ya kurang lebih. Jadi pengeluaran untuk air minum saja 1,5 juta loh setahun. Dan ini Jen, saya bilang sedihnya gitu kan. Bukan sedih sih, emang faktanya begitu. Faktanya begitu. Orang yang punya duit, tanda kutip ya, mungkin rumah yang ada di Pondok Indah dan lain-lain, sama mereka yang ada di daerah kumuh, ya, itu biaya air minumnya sama apa enggak? Sama. Sama, Mas. Sama dong, iya dong, karena minumnya cuma 2 gelas sehari kan. 2 gelas ini kan, berapa? 8 gelas satu hari kan gitu. Jadi apakah orang kaya kemudian minumnya 100 gelas kan enggak? Enggak. Sama. Apakah orang miskin minumnya 1 gelas? Enggak. Ya kan, tapi biayanya sama ya, Mas? Sama, jadi biaya kebutuhan air minum orang kaya sama orang miskin sama. Tapi kan gitu kan, penghasilan kan beda. Jauh. Makanya, nah ini yang harusnya ya, ya bukan, saya nggak bilang pemerintah salah gitu kan. Tapi ini pemerintah juga bisa mendorong ya, bagaimana pemanfaatan teknologi ini biar masyarakat yang tadi yang hidupnya di bawah garis kemiskinan atau yang miskin itu dia bisa berhemat gitu loh. Masa untuk minum aja sama orang kaya gitu kan. Jadi dia bisa berhemat sehingga ya dia bisa saving kan gitu kan, dia bisa untuk kebutuhan yang lain. Mungkin itu. Jadi saya pikir ekonomi sirkular ini harus didorong terus ya, tidak ya Nazafa sih berharap semua ya, tidak hanya di bidang air minum ya, tapi di sektor-sektor yang lain ya, itu yang jadi kemudian bahasanya tuh ini terintegrasi sehingga kalau ini semuanya terpadu dan ini ya kita Indonesia yang menikmati gitu loh, rakyat Indonesia menikmati, jadi lingkungan jadi bersih gitu kan, tidak ada limbah gitu kan. Tidak ada polusi kan gitu kan. Itu yang kita harapkan. Dan kemudian gini, ada hak pemikiran sih sebenarnya kemarin tuh. Kan saya yakin tuh banyak produsen atau UKM ya yang sudah mulai memikirkan atau bahkan mulai memproduksi ya. Produk-produk yang berdampak lingkungan atau green economy lah ya. Jadi dia bisa menghasilkan sesuatu yang tadi mereduce sampah atau nah, tapi saya pikir ini perlu perlu kita dorong lagi, bahkan kita tanda kutip ya, dikasih satu mungkin ada platform ya, platform saya karena ini kita bicara hari ini kan lagi semua pakai platform ya, online semuanya di HP. Betul, semua ada platformnya. Mungkin perlu dipikirkan gitu kan, satu waktu ke depan para perusahaan atau enterprise ya, apapun nama startup, social enterprise itu yang punya produk ya kan, yang ramah lingkungan bla bla bla, dibikin satu platform gitu kan, ya kan, sehingga masyarakat bisa mencari saya pengen beli, saya peduli nih sama lingkungan, saya cari produk-produk yang ramah lingkungan di platform itu gitu. Jadi orang tahu kemana yang ini dan kemana yang tidak. Itu mungkin. Berarti penting banget ya Mas, circular economy itu, karena kalau nggak dapat support dari perusahaan-perusahaan untuk circular economy juga, masyarakat juga nggak bakal berubah, bakal begitu-begitu aja. That's right. Jadi percuma gitu loh kita tadi kan. Saya bilang akhirnya jangan sampai ekonomi sirkular ini hanya jadi slogan. Oke. Jadi ini ya emang challenge-nya banyak luar biasa, tapi kalau cuma tadi banyak pihak tidak mendukung, government tidak, regulasinya nggak ada atau nggak implemented ya. Itu just only about the slogan, just only about the
Percuma Iya, kalau nggak ada eksekusinya ya. Iya, kalau ada event luar negeri baru bicara tapi Iya. implementasinya Nggak nggak ini ada. naik apa bukan nggak ada lah, minim lah ya. Akhirnya kita nggak akan Maju juga. hanya gerak jalan aja di situ. Betul, betul, betul. Itu sih kurang lebih. Nah, tadi kan kita udah bicara soal circular economy nih Mas, Oke. seberapa pentingnya buat masyarakat juga, buat Indonesia juga. Tapi aku ada asumsi nih Mas, atau aku pernah baca, itu tuh katanya circular economy itu sedikit eksklusif ya Mas. Buat apa ya, orang-orang yang lebih menengah ke atas, karena lebih mahal gitu loh untuk merubah ke circular economy itu. Misalnya dari yang kita biasanya pakai plastik packaging, untuk berubah jadi eco-friendly packaging itu katanya lebih mahal. Iya. Nah, gimana tanggapan Mas Abdi soal itu? Apakah betul atau? Ya untuk awalan ya, jadi gini, kan semua tuh butuh, kalau bahasa ekonomi itu scale ekonomik ya, economic scale ya. Ya kalau kita baru memulai kan, memang kita namanya juga awalan ya, uji coba, pasti kita buatnya dalam skala yang kecil kan, gitu kan. Tapi kalau masyarakat terus menggunakan, kan gitu kan, yang tadi kemasan yang plastik ya, kita gunakan kemasan yang eco-friendly, tapi yang menggunakan tiap hari makin banyak, pasti produsen akan tertarik. Akhirnya diproduksi secara masif, akhirnya murah juga kan. Murah Gitu, juga. jadi gitu. Jadi itu hanya bicara apa ya, bukan. Tapi kalau masyarakat memang ingin menggunakan itu, sadar ya kan, terus rame-rame menggunakan segala macam, itu masalah isu biaya ya, isu mahal, dan itu saya pikir akan turun gitu kan, akan ini gitu. Nah ini yang saya bilang namanya ya, kita butuh action gitu kan, butuh implemented ya, tidak hanya di niat atau di hanya rencana atau slogannya. Betul kalau tadi dinarasikan tadi, karena sampai dengan penggunaannya masih terbatas. Tapi kalau udah masif, bahkan semua bukan satu dua atau jadi isu-isu lingkungan only ya, jadi sudah masuk ke semua sektor ya. Bahkan dipakai satu Indonesia dipakai gitu. jadi sebuah kebiasaan ya kan, itu akan jadi isu jadi akan murah gitu Jen. Jadi mahal murahnya itu kembali ke masyarakat lagi. Iya, Tapi kalau misalnya betul. mereka mau menerapin, ya produsen juga bakal tertarik. Invest dong. Jadi akhirnya jadi mass product, akhirnya jadi murah. Dan di situ bakal jadi murah, ya Mas. Gitu. Nah, berarti kan tadi pahamnya kalau misalnya udah mass product bakal murah nih Mas. Nah, Iya. dari Nazafa sendiri, apa yang dilakuin Nazafa untuk mendorong agenda itu? Nah, kalau Nazafa sendiri memang sama. Kami kan memang bergerak di sektor itu ya. Jadi air minum sebagai air minum yang sifatnya tidak menggunakan karbon ya kan, tidak menggunakan gas atau listrik dan lain-lain, kita dorong ya. Walaupun tadi saya bilang namanya barang baru ya, dengan barang baru kan orang butuh di educate ya, literasinya harus door to door bahkan kita kan. Nah, ya sebagai Nazafa ya nggak boleh capek gitu, nggak boleh lelah, nggak boleh ini, karena itu tantangan. Ya kalau nggak ya kita main sektor lain gitu kan. Iya. Kalau kita di sektor ini, dan ini tantangannya merubah mindset, merubah lifestyle, merubah tradisi gitu kan. Kan orang semua tradisi gitu kan. Oh saya tradisi kalau nggak dimasak kayaknya gitu nggak kena gitu kan. Nggak pas. Kita mau merubah tradisi jadi masak itu karbon, apalagi kalau kayu bakar ya. Itu kayu bakar itu kalau jadi gini, kalau di kampung itu kan dapur itu kan hampir nyatu ya sama iya. ruang tidur kan. Iya, Apa nggak ada plafonnya. Nggak ada ventilasi juga. Begitu si ibu masak air ya gitu kan. Itu kan asap kemana-mana. Sebenarnya itu kan bahaya juga buat pernapasan kan gitu kan. Buat kesehatan. Betul, itu juga. Jadi banyak hal yang sebenarnya lebih baik ya buat masyarakat. Tapi tadi kita butuh butuh kerja keras kali ya. Kita nggak boleh capek. Kita mesti ke semua sektor, ke semua kalangan. Nah, tadi kami ke sekolah dengan berharap mungkin anaknya terbiasa, orang tuanya akhirnya mau juga berubah gitu kan. Kami ke pelaku-pelaku usaha, terus kami juga datang ke pengelola air minum ya, kayak PDAM, terus ke ada namanya di Indonesia sekarang banyak pengelola air tingkat desa ya. Itu kita datang juga ke sana, menawarkan yuk kita rubah gaya cara mereka menghasilkan air minum yang selama ini memasak air gitu kan, atau membeli air isi ulang gitu kan, karena berdampak pada plastik dan lain-lain. Yuk kita bikin sendiri air.
ya kan, dengan teknologi ini, dan ini udah mungkin gitu, bukan hal yang tidak mungkin ya. Bahkan dengan cara ini, dengan teknologi ini, sebenarnya biaya akan lebih murah gitu kan. Tapi memang tadi untuk memulainya itu kan biasalah namanya memulai ya kan, orang juga kayak anak sekolah gitu, baru mau hari pertama pasti takut-takut, nangis-nangis gitu kan. Padahal kalau udah sekolah mah nggak mau pulang kan gitu kan. Jadi gitu. Jadi biasa gitu. Nah itu kami sadari banget gitu kan. Sehingga kita butuh, ya kami dari Nazafa nggak akan pernah lelah gitu. Udah kita dorong terus. Akhirnya karena kami yakin begitu mereka sudah mencoba, sudah mungkin akan terbiasa ya. Udah akan bisa baik lagi. Gitu. Itu yang kita harapkan. Tidak hanya di air minum ya. Semua hal terkait dengan produk-produk yang ramah lingkungan, tantangannya bersama, Pak. Iya, betul. Jadi tantangannya itu pada saat di awal aja. Pengenalannya betul, isu mahal itu di situ. Isu merubah tradisi, nggak biasa gua, gitu kan. Nah, udah yang bisa lakuin aja yang lebih gampang. Malu makainya gitu kan. Kan itu tuh banyak kejadian gitu kan. Biasa memulai itu begitu. Tapi begitu mereka udah make, coba tanya yang sudah terbiasa. Kita ada di Indonesia itu Nazafa tuh kurang lebih sudah dipakai di hampir 200.000 rumah tangga ya. Saat kita tanya ke mereka di kampung-kampung, di desa-desa itu, mereka udah tawa-tawa, bahkan nggak mau lagi karena udah hemat kan. Ya, karena udah hemat mereka, posisinya bukan lagi mahal ya. Kalau udah pakai tiap bulan, udah setahun, udah hemat, dapat hematnya gitu. Dan mereka tadi kan karena istilahnya kita bilang tuh awalan aja, ketakutan itu kan biasa, paranoia itu kan di awal aja. Tapi kalau udah lama jatuh hati juga jatuh kangen juga. Bahkan malah ada beberapa teman-teman tuh yang beda airnya, kalau saya udah nggak bisa minum air isi ulang nih. Iya, jadi gitu. Sampai segitunya, sampai segitu kan udah kebiasaan gitu kan. Akhirnya mereka kemana-mana tuh bawa botol air, ya kan. Di rumah, misalnya mereka driver kan, kami juga ada beberapa yang driver gitu kan, driver nih, dia keliling kan seharian tuh kan duduk ya. Driver tuh duduk. Dengan menggunakan Nazafa itu mereka nggak usah beli dong di warung-warung. Isi aja 2-3 botol penuh di sini. Ya udah, nggak usah beli, nggak usah jajan, murah. Gitu. Jadi semua impact-nya. Tapi tadi memang kita sebagai pelaku ya di bidang itu ya harus mampu, ya kan? Apalagi di awal itu. Betul. Pasti tantangan semua lah. Semua itu kalau merubah sesuatu kan pasti beratnya di awal ya. Tapi kalau udah itu, saya yakin lah akan mulai ini ya, menikmati lah. Jadi istilahnya itu indah pada saatnya ya, atau indah pada waktu itu akan kejadian di kita. Benar. Jadi kita itu yang. Berarti kenceng banget ya Mas Nazafa sampai door to door loh. Iya, jadi emang ya wajar ya di awal itu kan memang dukungan masih kurang ya. Jadi kami sadari itu, kami sadari dan tidak kami keluhkan ya. Jadi itu bagian dari challenge kami gitu kan. Jadi memang kita butuh sebenarnya dukungan masyarakat ya. Jadi bukan cuma semua dari baik masyarakat umum ya kan, maupun mungkin ya pemerintah lokal ya, atau pemerintah secara umum gitu kan, tokoh-tokoh agama gitu kan. Karena yang kita ini kan membantu juga sebenarnya. Tapi tadi namanya mindset ya, kadang-kadang orang nggak melihat ini suatu yang penting, ya kan? Ya. Atau ini merubah saya tadi kan, ini ngapain sih terlalu capek-capek gini, ya kan? Susah lagi. Ngapain kayak bela-belain ini kan air minum doang gitu kan. Bukan hal besar gitu kan, bukan hal yang mengganggu atau apa kan. Jadi nggak terpikir. Padahal kalau ini, saya pernah coba hitung-hitung ya, ada 86 juta keluarga Indonesia. Ya kalau dia air minumnya tanpa memasak, berapa gas LPG yang bisa ditabung? Anggaran apa? Nggak tahu. Banyak banget yang jelas gitu. Jadi bisa triliunan mungkin. Jadi penasaran juga. Iya. Terus kalau kita bilang seandainya hampir 86 juta rumah tangga itu nggak lagi mengkonsumsi ya air dalam kemasan, ya bisa jadi juga limbah plastik kita akan berkurang gitu, jauh sekali. Nah yang terakhir tadi bicara penghematan uang belanja, ya kan, yang mungkin 90% ibu-ibu kita atau kita di rumah itu kan beli isi ulang ya. Jadi menghematnya lumayan besar, 1 juta satu rumah tangga, 1 tahun 86 juta rumah tangga kali sendiri aja dah gitu. Jadi bukan makanya setahun itu. Bukan uang kecil gitu loh. Ya kan, dan itu mendingan kita pakai untuk yang lain. Untuk bikin sekolah, untuk segala macam gitu kan.
Nah, ini yang saya bilang luar biasa sebenarnya, hal sepele air minum, tapi impact-nya Gede. sangat luar biasa. Nah, itu yang saya lihat. Nah, tadi kan kita udah ngomong panjang lebar nih Mas, soal Mas Abdi sendiri, Nazafa, circular economy, itu udah lengkap banget, udah panjang kita ngobrol. Sekarang kita mau seru-seru dikit nih Mas, asik-asik, kita mau main ice breaking. Boleh. Siap nggak Mas kira-kira? Siap. Oke, di ice breaking ini aku akan ada 5 pertanyaan buat Mas Abdi, dan dalam bentuk 3 different kategori ya. Yang pertama itu true or false pertanyaannya. Yang kedua bakal ada multiple choice, dan yang ketiga bakal ada pernah nggak pernah. Nah, nanti Mas Abdi jawab soal pertanyaan-pertanyaan ini sesuai sama pengalaman Mas Abdi aja. Oke? Iya. Siap ya Mas? Oke. Oke, yang pertama, true or false, benar atau salah nih Mas. Kerugian ekonomi akibat dari perubahan iklim, termasuk krisis air, itu bisa sampai 500 triliun rupiah. Menurut Mas benar atau salah nih? Bener lah. Bener. Bener loh, Mas Abdi bener. Bahkan kurang itu segitu mah. Kurang ya, Mas? Iya, sekarang termnya apa? Setahun, 2 tahun, 3 tahun itu bisa. Itu ya sekarang apa APBN aja kan 2.500. Ya kalau penghematan bisa lebih gitu. Jadi kalau selama kita nggak ini, itu akan impact-nya banyak, luar biasa. Bener, Mas Abdi bener guys. Wah, jadi berdasarkan data dari Bappenas nih Mas, dampak perubahan iklim termasuk krisis air itu berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi hingga 544 triliun. Mas Abdi bener, kurang 500 triliun tadi ya Mas? Kurang lebih. Selama 2020 sampai 2024. Wah, keren Mas Abdi. Tepuk tangan dulu. Oke, next. Multiple choice, pilihan jawabannya. Nanti Mas Abdi kira-kira yang mana paling benar. Pertanyaannya, seberapa besar, pakai konteks dulu deh kita. Di dunia ini 2/3 dari dunia ini kita air kan Mas ya? Air laut, air apa semua, air tawar itu 2/3 itu air kan. Dari 2/3 itu, seberapa besar persentase air tawar yang ada di dunia ini? Ada pilihannya A, 3%, B, 5%, C, 10%, dan yang terakhir D, 8%. Menurut Mas Abdi yang mana nih? 3, 5, 10, 8. 3, 5, 10, 8 kali ya? 8%. 8%, oke. Kunci jawaban Mas? Sebentar. Saya pernah dengar dulu kalau nggak salah 6%, terus kan jadi 5% ya? Atau antara... Sorry. 3%, 5%, 5%, 10% atau 8%? 3% kayaknya. Kunci jawaban? 3%? Kunci. Bener lagi! Wah, hebat banget Mas Abdi. Bener. Jadi dari persentase perairan yang menempati 70%, 2/3 permukaan bumi itu hanya 3% yang dianggap sebagai air tawar. Keren banget Mas, ya ampun. Meskipun begitu, sebagian besar air tawar ini itu tidak dapat diakses oleh manusia, oleh kita masyarakat, karena terkurung di lapisan es kutub, yang atau disimpan terlalu jauh di bawah permukaan bumi ya untuk diekstraksi. Jadi 3% itu aja udah dikit banget. Tapi kita pun masih bisa nggak bisa gitu loh ngambil 3% dari itu semuanya. Nah, jadi selain itu juga banyak air tawar yang dapat diakses itu telah menjadi tercemar, terkontaminasi, gitu ya Mas. Oleh karena itu hanya sekitar 0,4%. Jadi dari 3 itu turun lagi ke 0,4% air tawar bumi yang dapat digunakan dan diminum. Kok Mas bisa tahu loh? Tadi padahal jawabannya mikirnya 8, turun ke 5. Tapi terus bener juga jadi 3. Hebat, keren Mas. Oke, kita lanjut ke pernah nggak pernah ya Mas. Bakal seru nih Mas, tapi Masnya kalau jangan malu-malu ya Mas, ini pertanyaannya agak... Oke. Yang pertama, pernah nggak pernah Mas Abdi nggak mandi dengan alasan menghemat air? Saya jadi Mas Abdi juga agak malu sih jawabnya jujur. Pernah nggak mandi gara-gara masalah air? Gara-gara alasannya menghemat air. Menghemat pernah. Pernah? Oke, saya juga pernah Mas. Oke. Keren ya Mas. Next. Pernah nggak pernah
nggak tutup air keran, dan membiarkan air itu ngalir selama sikat gigi? Jujur aja, Mas. Pernah ya? Iya, namanya bandel-bandel dikit pernah juga ya, Mas? Karena biasanya kan sikat gigi kan deket ya, jadi merasa males sebentar aja kan gitu ya, Mas. Sebentar lagi mau gini lagi kan gitu. Mau ngairin lagi. Tapi sebenarnya ada fakta menarik sih, Mas, dari situ. Jadi mungkin Mas sudah tahu juga ya, tapi 6 liter air itu akan terbuang dari keran air yang nyala mengalir itu selama 1 menit itu 6 liter yang kebuang, Mas. Banyak juga ya? Banyak. Oke, next question yang terakhir juga. Pernah nggak pernah menggunakan air yang berbau, yang ada baunya, itu besi atau tanah? Pernah. Oke. Jadi itu akhir dari sesi ice breaking kita ya. Nah, jadi mungkin dari ice breaking tadi kita udah kasih itu kita bisa belajar juga ya banyak hal soal air. Nah, yang bandel-bandel untuk teman-teman tolong jangan ditiru ya. Kayak tadi biarin air keran kebuka pas lagi gosok gigi, itu semoga bisa jadi reminder untuk jangan ditiru sama teman-teman ya. Nah, tadi kan sebelum ice breaking kita udah sempat ngomongin soal Mas Abdi sendiri dan Nazafa ya. Sekarang aku mau ngomongin lebih ke dampaknya nih ke masyarakatnya, Mas. Jadi apa sih yang bakal terjadi kalau misalnya masyarakat itu udah mulai nerapin konsep circular economy di sektor air? Itu seberapa besar juga dampaknya sih, Mas? Menurut Mas gimana? Ya, jadi kan memang circular economy di bidang air minum ini kan bukan berarti masyarakat dirugikan. Nggak mungkin lah kita membuat satu inovasi ya di bidang lingkungan atau air minum ini berdampak buruk ya buat masyarakat. Yang jelas, nah ada 3 hal yang akan dirasakan oleh masyarakat. Pertama kan impact sehat ya. Karena kan kami juga melakukan ini inovasi kan pasti ada melihat aturan-aturan main ya, kayak ada di Indonesia itu ada Permenkes ya, yang mengatur tentang kualitas air minum, gitu kan. Nah itu pasti kita taatin. WHO juga begitu. Jadi kan ini ada, nah ini manfaat sehat itu pasti didapat masyarakat. Kedua, yang tadi terkait dengan manfaat hemat, ya sehat hemat. Dengan ini ternyata tadi kan kita bisa menggunakan air hujan bahkan, ya kan nggak mesti beli air hujan tuh banyak, even di tempat yang ini aja lagi hujan sekarang makanya, Mas. Kan kita Indonesia ini ada beberapa wilayah itu kan yang curah hujannya air tanahnya agak susah ya, misalnya kering dan lain-lain, tapi air hujannya banyak. Nah itu bisa dijadikan sumber air yang bisa kita tadi filtrasi jadi air minum. Jadi sebenarnya kita nggak kekurangan air gitu secara ini ya. Yang ketiga ya manfaatnya apa? Ya tadi ramah lingkungan, tadi sampah berkurang, ya kan gitu kan, karbon juga emisi juga berkurang kan gitu kan. Nah itu yang jadi ya kita living better lah. Jadi ke depan itu kita akan hidup lebih polusi rendah, ya kan gitu, nggak ada sampah berserakan gitu kan. Itu kan akhirnya ujung-ujungnya ke masyarakat lagi semuanya. Itu sih yang saya mau. Jadi bahasanya tuh gede banget lah gitu kan manfaatnya. Tapi emang tadi butuh satu transisi ya, transisi yang memang beberapa orang mungkin tidak mudah, ya kan, beberapa orang yang udah menjadi mendarah daging nih masak gitu kan, dia butuh ini ya. Nah ini juga ya butuh keberanian lah tanda kutip ya buat merubah ya. Tapi saya yakinkan di sini masyarakat yang menggunakan atau mau ya memanfaatkan ini itu nggak ada ruginya, bahkan banyak manfaat. Itu mungkin. Nggak ada ruginya emang sih, Mas. Ini bakal beneficial banget justru ya. On the other contrary. Nah, aku juga mau nanya nih, Mas. Menurut Mas, udah sejauh apa sih penerapan konsep ekonomi sirkular baik di Indonesia maupun di global? Jadi kontrasnya nih, Mas, kita bikin. Apakah Indonesia itu udah mulai ngikutin skala secara global dalam penerapan ekonomi sirkular? Apa kita mendekati atau justru kita sangat ketinggalan jauh di belakang gitu, Mas? Menurut Mas gimana? Ya memang kunci ekonomi sirkular itu 2 ya. Yang pertama masyarakat komunitinya, kan gitu kan, people-nya ya. Jadi kan sejauh mana people ini mau merespon ya. Kenapa kalau people-nya masyarakat merespon, pasti private sector ya atau di pelaku-pelaku usaha kan ikut dong, kan gitu kan. Sekarang kalau dia ada produk-produk yang eco-friendly tadi laku keras,
investor pasti ngikut dong, produksi kan gitu, itu pasti efek. Kemudian government juga pasti akan support, support. kan gitu kan, Kalau itu kenceng ya support betul, juga. jadi gitu. Bahkan government mungkin punya satu senjata ya, dia kan punya regulasi. Nah, bagi yang melanggar bisa dikasih sanksi kan gitu kan. Itu juga yang saya bilang berbedanya, mungkin bukan berbeda kali ya. Jadi bahasanya tuh mungkin kecepatannya aja, speednya. Saya nggak berani bilang beda gitu. Karena emang kita sudah mulai, Indonesia udah mulai ngarah itu, tapi speednya gitu ya. Mungkin kita masih jauh lambat gitu. Mereka udah jauh cepat, atau kita masih jauh lambat, mereka udah highway kan, jalan tol gitu kan. Jadi gitu. Dan yang kunci tadi yang saya sampaikan di awal tadi, masyarakatnya. Jadi itu kelihatan banget masyarakatnya. Kalau regulasi, government kita juga udah ada beberapa regulasi ya. Tapi percuma regulasi ada, kalau masyarakatnya nggak berubah. Gitu kan? Jadi apa yang kan regulasi nggak mungkin dibuat tanpa ada yang melaksanakan gitu kan. Kalau regulasi kemana-mana, undang-undangnya hebat segala macam tentang eco-friendly ya, tapi masyarakatnya, ngapain amat sih? Sama aja. Iya, nggak ada perubahan. Gini-gini aja, gitu aja, kayak gini ngapain sih gitu kan? Tuh capek amat sih, repot-repot amat sih kan gitu kan. Jadi itu susah gitu kan. Jadi kunci adalah people-nya, masyarakatnya. Selama masyarakat mau berubah, semua ngikutin, private sector ngikutin. Government juga akan senang gitu kan, karena mereka percuma buat perangkat regulasi tadi kalau nggak diimplementasi. Jadi gitu, Mbak Jen. Jadi ibaratnya kita masih di jalur lambat, sebelah kiri macet-macetan sama motor, negara-negara sana udah pakai tol. Ya, udah pakai tol, bahkan nggak ada pintu tolnya, nggak bayar 15 gitu kan. Jadi gitu, mereka udah menikmati ya, mereka udah menikmati banget. Ya makanya kalau kita ya ke sana gitu kan, mungkin tadi kan kita udah hampir nggak menemukan lah ya sampah gitu kan, nggak menemukan lagi yang itu. Jadi karena tadi mereka udah sadar ya, udah aware banget gitu kan, dan mereka menikmati nggak ada sampah di sungai kan, di kali, di jalan gitu kan, karena tadi udah mereduce tadi kan. Jadi gimana mau ada sampah, orang penggunaannya aja jarang kok gitu kan, itu yang. Nah ini yang saya bilang ya banyaklah manfaatnya gitu kan sebenarnya, tapi tadi kesadaran itu perlu dibangun, kesadaran butuh dibangun, ya tadi lah kuncinya kita lah sebagai masyarakat, kita sebagai masyarakat. Setuju. Kuncinya kita, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, zaman sekarang tuh emang bisnis tuh kurang banget ya kalau cuma ngejar profit, itu tuh nggak banget deh, karena lingkungan itu emang penting banget ya, Mas. Oh iya, pasti. Tapi emang challenging banget. Kita tahu sendiri, terdengar sendiri dari tadi cerita Mas Abdi, itu tuh sebuah challenge dari mengubah mindset, dari mengubah kebiasaan, dan banyak juga stereotype yang harus dirubah. Tapi ya, itu tuh nggak impossible, it's not impossible. Dan kita bisa melihat Mas Abdi dan Nasafa juga sebagai sebuah role model, contoh kalau bisnis itu bisa hand in hand sama lingkungan dan bahkan nerapin circular economy ya Mas. Nah sekarang Mas Abdi punya saran nggak nih dan ajakan buat teman-teman yang nonton bareng kita hari ini untuk ikut partisipasi dan terlibat dalam ngejaga lingkungan kita nih Mas. Silakan Mas. Oke. Jadi memang kan gini ya, kita ini kan nggak hidup sendiri ya, dan kita nggak hidup cuma dunia ini tidak hanya kita saja yang menikmati, kita harus menikmati ya selanjutnya ya, baik anak cucu kita nanti yang juga bisa menikmati dunia ini. Nah makanya tadi disampaikan kita nggak hanya mengejar profit kan gitu kan, kita juga harus mikirin lingkungan. Jadi supaya dunia ini survive kan gitu kan, tidak boleh mengekspor habis-habisan, berimpact yang negatif ya, tadi kayak karbonnya luar biasa, polusi, bla 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 gitu kan, bahkan juga menimbulkan sampah yang bahkan ada yang bilang membenua ya, sampah yang membenua itu kan kasihan yang next ya, anak cucu kita nanti yang diwarisi sama sampah, diwarisi sama bumi yang sudah polusi. Nah jadi saya sih mengajak ya, semua kita, saya nggak bilang siapapun ya, tertentu kalangan, tapi semua kita mungkin harus mulai peduli, care ya dengan ini, kemudian aware ya kan, dan mau terlibat dalam kebiasaan-kebiasaan atau mungkin menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan gitu kan. Jangan ya mulai mencoba lah gitu kan. Kalau awalnya belum tahu tapi begitu ada produknya mulai mencoba, dan saya yakin banget lah gitu kan.
ya itu produk-produk itu tidak berdampak buruk gitu kan. Ya pasti efeknya mungkin sedikit apa ya namanya kebiasaan baru ya mungkin, tapi kalau dicoba-coba terus nanti saya yakin nih teman-teman pasti atau bapak ibu semua siapapun yang menggunakannya pasti akan menikmati gitu loh. Jadi saya bilang sama teman-teman juga, saya sendiri juga sudah mulai mencoba ya, dan beberapa produk-produk yang ramah lingkungan tuh ternyata bikin apa ya, canduan juga gitu kan. Ya bagus kan, jadi produknya ramah lingkungan dan kita bisa menikmati gitu, jadi nggak merugikan, bahkan manfaatnya kita rasakan. Mungkin itu yang bisa ajakan saya ya buat semua kita gitu. Oke, mantap guys, sudah diajak sama Mas Abdi, jangan sampai bandel-bandel lagi, oke? Nah, thank you banget nih buat Mas Abdi yang udah join bareng kita hari ini. Sama-sama, dampaknya, impactnya semua insightful banget obrolan kita hari ini ya, super inspiratif. Mungkin nanti setelah acara ini aku bisa lanjut ngobrol sama Mas lah ya, soalnya aku curious banget loh ini. Shout out juga buat teman-teman kita yang udah stay tune dari awal sampai akhir, kalian keren semua pokoknya. Nah, buat kalian-kalian yang mau join kayak Mas Abdi dan Nasafa, di Yayasan Anak Bangsa Bisa, kita punya sebuah program, yaitu merupakan program inkubator buat semua organisasi-organisasi untuk bisa saling bertemu nih, organisasi-organisasi kayak Nazafa, untuk bisa saling ketemu, saling melakukan project bareng, untuk menghadapi, men-tackle isu-isu lingkungan yang ada di Indonesia. Kita namanya itu Catalyst Changemakers Lab. Nah, untuk teman-teman yang kepo, bisa terus stay tune di sosial media kita, Yayasan Anak Bangsa Bisa. Oke? Thank you guys so much for watching. Aku Jenina, signing out. Jangan lupa teman-teman untuk like, comment, and subscribe YouTube channel Yayasan Anak Bangsa Bisa. Nah, buat teman-teman yang punya saran nih untuk kedepannya, ngopi enaknya bahas apa sih? Boleh banget nih tinggalin komen di bawah ya. Sampai ketemu di ngopi episode berikutnya. Dadah!